sehingga menambah wawasanmu, menambah pengetahuanmu bahwa partisipasi politik itu bukan hanya memilih nyoblos tok kan itu ya, tidak seperti itu, tapi ada yang lain. Demonstrasi itu partisipasi politik gitu ya. Ya, yes. Oke. Terus berikutnya ya berkaitan dengan subjek penelitian ya. Subjekmu ini siapa? Relasi. Relasi. Ya. Iya, Pak. Subjeknya relasi. Ya. Iya. Masalahnya tentang peran relasi juga ya. Iya. Ya. Jadi misalnya subjeknya saya menceritakan tentang peran saya ya. Ya. Untuk lebih supaya ya lebih untuk supaya lebih tidak bias, menghindari bias ya. Sebaiknya juga ada subjek yang dari luar anggota relasi. Ya. Karena kalau misalnya saudara meneliti tentang peran relasi, tapi yang kamu wawancarai anggota relasi tok, dia jelas bercerita tentang yang baik-baiknya saja, ya. Tapi dari sisi luar kan nggak tahu kita kan itu ya. Nah itu, ya. Makanya tadi kan kalau saudara cerita, kalau Winda cerita kan sudah maksimal melalui media ini dan sebagainya, itu kan versi mereka. Tapi bagaimana versi yang yang dari luar misalnya, dari luar itu misalnya, dari pemilih yang pernah disosialisasi atau ya apa kan itu ya, itu ya. Jadi supaya tidak nanti ya tidak bias, supaya saudara menemukan yang paling enggak ya yang artinya dari ditinjau baik dari sisi anggota peran sendiri, anggota relawan sendiri maupun dari luar kan itu ya. Ya itu ya. Kalau orang ngaca itu kan bukan itu ya, tapi ada orang luar itu kan sebagai cermin ya, cermin untuk kinerja ya. Kalau saudara menilai kinerja saudara sendiri ya, saudara mesti menganggap sudah baik. Tapi bagaimana kinerja saudara menurut hati Taningrum misalnya, melihat saudara nggak baik itu kan gitu ya, misalnya seperti itu ya, supaya lebih lebih netral kan gitu ya, jadi tahu ya. Oke. Iya, Pak. Oke ya, khawatirnya kalau saudara itu singkok wanai, sehingga kamu tidak bisa paling tidak menemukan hal-hal yang baru kan gitu ya. Nah ini kayaknya penelitianmu ini memang penelitian evaluasi kinerja peran relasi kok kayaknya. Ya mengevaluasi kinerja relasi tuh ini ya. Nah, itu ya kayaknya seperti itu kan itu ya. Oke. Iya. Oke, berikutnya ya. Kalau saudara melihat partisipasi pemilih dari sisi sosiologis itu dipengaruhi oleh apa saja kira-kira? Sosiologis. Ayo. Katanya tadi tinjauanmu adalah kalau yang berbeda dengan penelitian lain, tinjauan saya adalah tinjauan sosiologis kan gitu ya. Saya coba bertanya, partisipasi kalau saudara melihat secara sosiologis, partisipasi pemilih itu dipengaruhi faktor apa saja sebetulnya? Dari kesadaran. Kok. Ayo. Kesadaran seperti itu, Pak. Kesadaran, terus apa lagi? Banyak saya kira, karena sosiologis ya. Agama menentukan, jenis kelamin menentukan, tempat tinggal juga menentukan, banyak itu ya. Baca ya. Iya. Makanya skripsimu tentang peran relasi ini kamu harus paham juga ya, bagaimana relasi itu apa, terus kemudian partisipasi pemilih itu seperti apa, terus bentuknya seperti apa gitu, harus itu ya. Yang tidak kalah tadi ya, baca berita-berita itu ya. Saya ada DP3 juga, DP3 itu ya, saya yang seperti yang kemukakan tadi, apakah DP3 itu kemudian memperbarui nama dari relasi, atau DP3 itu
lembaga relasi itu. Relasi itu dibentuk oleh siapa sih, Linda? KPU. Relawan demokrasi. Dibentuk oleh siapa? KPU. KPU. Mas Agus ini pernah membentuk ini kayaknya. KPU ya. Iya. Ya. Nah itu orang-orangnya dari mana saja? Dari kalangan apa relasi itu? Yang direkrut? Mereka itu kalau misalnya pemilih, sebenarnya dari umurnya itu minimal 17. Pokoknya yang bisa milih. Terus kalau misalnya dari kalangan, mereka menyesuaikan dari basisnya, Pak. Oh. Ada yang berbasis partai enggak? Enggak. Atau yang berbasis ormas? Enggak ada, Pak. Oh iya, ya sudah, itu nanti bagian dari penelitianmu ya. Saudara harus mengidentifikasi aktor-aktor relasi itu dari kalangan apa saja gitu loh. Ya paling tidak yaitu bagian dari nanti ketika penelitian kan juga saudara nanti tahu ternyata background anggota relasi itu dari ini perwakilan ini dan sebagainya. Itu ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu dari saya, dan selanjutnya monggo saya serahkan pada Pak Mudakir. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bam. Monggo. Pertama saya mau tanya terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah kan pertama, mengapa terjadi kenaikan secara signifikan partisipasi kan? Tidak terjadi kan itu. Pertama. Terus kemudian kedua, bagaimana kinerja relawan demokrasi? Nah, ini seakan-akan pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu mempunyai hubungan yang sangat kuat sekali, bahwasanya kenaikan dan penurunan partisipasi politik masyarakat Kota Surabaya pada Biru Mali itu terkait dengan relawan demokrasi. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ruwinda, bahwasanya relawan demokrasi ini kan sebenarnya istilahnya organ yang dibentuk KPU. Jadi pertanyaannya, mohon maaf ya, sebenarnya yang harus dipertanyakan KPU-nya, bukan relawan demokrasi. Karena relawan demokrasi ini kan istilahnya tadi volunteerisme yang dibentuk oleh KPU gitu. Saya kira, mohon maaf ya, namanya di bawah KPU kan ya mesti apa kata KPU ya saya kira kok. Takon Mas Agus iki. Itu pertanyaan dasar. Pasti ya siap gitu aja karena dia organnya KPU. Jadi justru yang dipertanyakan adalah kenapa KPU? Bagaimana kinerja KPU Kota Surabaya? Kamu saya teoretikal dulu ya, saya mau tanya gimana ya, relawan demokrasi kan voluntarism, dia tidak mempunyai hak untuk pertama uangnya pun juga saya kira dananya pun dari KPU juga. Kalau tidak, saya mohon maaf dananya kan juga dari istilahnya untuk kegiatan, meskipun mungkin kan kontribusi dukungan dari KPU, betul kan? Saya mau tanya Pak, betul? Yang support itu kan KPU kan? Ya kalau jelas dia tidak bisa berimprovisasi lebih selain apa yang digariskan oleh KPU. Jadi dia sebagai organisasi itu dia sangat dependen, sangat tergantung kepada KPU. Jadi pertanyaan Anda tadi sebenarnya dari rumusan masalah itu sudah menurut saya ya, yang KPU-nya yang harus ditanya, bukan relawan demokrasi. Dia itu hanya sekedar membantu kok gitu maksudnya. Jadi dia tidak mempunyai ini rumusan masalah saja ya. Ini istilahnya Ya KPU-nya menurut saya. Kenapa kok menurun itu? Menurut saya KPU-nya. Kalau real demokrasi ya apa kata KPU siap kan itu. Kalau berbeda saya yakin kok ya nggak mungkin berani, kecuali ya itu pertama ya poinnya itu yang harus rumusan masalah yang
menurut saya penting sekali. Jadi bukan justru yang ditanya lah KPU-nya. KPU seperti itu. KPU punya instrumen banyak. Salah satunya kan untuk meningkatkan partisipasi, salah satunya membentuk organ tadi kan itu. Selain juga dia mensosialisasikan kepada mungkin ormas, kepada pus dan sebagainya untuk melakukan akselerasi melalui voluntarism gerakan tadi apa? Pemilih, contoh pemilih pemula dan sebagainya, merekrutlah tadi relawan demokrasi itu. Tapi itu kan bagian dari agenda dari KPU. Jadi kalau bertanya kepada relawan demokrasi, kok menurut saya terlalu apa ya? Tupoksi, tugas pokok dan fungsinya itu kan hanya membantu, kok ditanya berat gitu menurut saya. Itu pertanyaan itu, mohon maaf ya, pertanyaan itu menjadi apa ya? Pertanyaan itu terlalu menjadi berat gitu maksudnya bagi relawan demokrasi. Dia ini paruh waktu saja kok gitu. Itu pertama, itu poin yang menurut saya perlu diperhatikan. Jadi mempertanyakan relawan demokrasi itu menurut saya terhadap penurunan partisipasi yang berapa tadi 0, berapa persen itu kepada demokrasi, menurut saya kok menjadi sangat kurang relevan. Pertanyaannya itu ke KPUD Surabaya seharusnya gitu. Wah, ini yang dievaluasi kayaknya KPU ini, bukan relawannya ini. ya kasihan relawan itu maksudnya, bukan tanggung jawabnya, hanya membantuan itu, volunteer kan itu. Itu poinnya menurut saya, biar secara epistemologi jelas menurut saya itu. Itu pertama itu. Terus kemudian kedua, ya memang nanti akhirnya mempengaruhi yang lain gitu maksudnya. Itu poinnya menurut saya. Karena ini kaitannya kan masalahnya kan Anda bertanya kenapa kok menurun kan ya. Terus kemudian Anda langsung tiba-tiba bertanya tentang bagaimana kinerja relawan demokrasi itu. Relawan demokrasi itu siapa gitu saya pertanyaan itu. Yang bertanggung jawab dalam konteks penyelenggaraan pemilihan wali kota Surabaya itu penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya kan KPU gitu. Memang KPU kemudian didukung oleh istilahnya apa ya? Secara struktural, secara kultural itu didukung oleh untuk meningkatkan itu maka melakukan pendidikan politik kan bahasanya gitu kan. Agenda bagian dari politik itu dia membuat tadi membuat relawan demokrasi tadi itu poinnya menurut saya. Kalau logiknya saya membacanya seperti itu. Sebenarnya tetap tanggung jawab ini siapa? Ya KPU gitu. Bukan relawan demokrasi gitu. Relawan demokrasi seakan-akan ini jadi kambing hitam nih dari proposal Anda gitu menurut saya. Itu dia itu apa ya? Itu konsekuensi dari adanya KPU menurut saya gitu. Jadi KPU Kota Surabaya itu yang utama gitu menurut saya. Kenapa kok menurun? Itu pertanyaannya di situ. Kalau saya menggunakan secara logik logik bahwa KPU itu meningkat 0,23 bukan menurun. Mas Mut, meningkat 0,23. 0,23. Oh. Ya, tapi tidak signifikan kan? Oh ya, tidak signifikan. Ya, itu tadi secara tapi kan Anda tadi sudah menyebutkan juga karena faktor kondisi. Ya, di luar kontrol aktor-aktor dalam proses pemilihan itu, salah satunya adalah kondisi objektif adanya pandemi. Nah, itu sudah poin-poin tersendiri lah. Artinya memang untuk memahami penurunan itu kan banyak faktor kan. Salah satunya tadi faktor itu bisa jadi pendidikan karena kondisi pandemi. Tapi poinnya itu tadi, itu. Terus kemudian yang kedua, partisipasi politik. Nah, itu penting tadi saran Mas Pam. Jadi partisipasi politik itu apalagi sosiologi politik ya. Politik itu kalau yang Anda sebutkan tadi itu kalau pemilu dan sebagainya itu bagian dari partisipasi ya, istilahnya konstitusional. Itu bahasa lain itu demokrasi prosedural. Nah, itu ya. Tapi juga ada yang lain ya tadi disebut oleh termasuk demonstrasi, petisi, itu partisipasi itu karena sadar. Termasuk dia memboikot pemilu itu juga bagian dari partisipasi politik juga itu. Partisipasi untuk tidak berpartisipasi itu bagian dari sikap politik itu maksudnya. Termasuk yang ngajak golput itu juga partisipasi yang tanda kutip mungkin apa istilahnya yang tidak ya mungkin karena dia tidak percaya terhadap sistem bagian dari resistensi itu golput itu. Itu resistensi itu ya. Jadi bacanya seperti itu.
Itu poinnya saya di situ itu gimana itu maksudnya kalau kita kembali ke dasar tadi, kalau ada kaitan kuat antara tadi kecuali kalau rumusan masalahnya mengapa KPU istilahnya Anda ingin bercerita saja gitu, menjelaskan bagaimana peran relawan demokrasi, kenapa kok relawan demokrasi muncul, itu benar tidak problematik gitu maksudnya, itu alternatif gitu, saya tawarkan gitu. Kecuali kalau Anda mengaitkan dengan penurunan peningkatan partisipasi yang tidak signifikan tadi dengan relawan demokrasi, itu menjadi masalah itu maksudnya gitu. Kecuali kalau Anda hanya menjelaskan tentang case study tentang relawan demokrasi sebagai sebagai upaya KPU meningkatkan partisipasi. Oke, itu sebagai case study dan masalah. Tapi kalau kamu mengaitkan tadi antara kenaikan tadi yang tidak signifikan dengan kinerja relawan demokrasi, itu menjadi orang bertanya-tanya gitu, loh kok relawan demokrasi yang ditanyakan, gitu. Jadi pertanyaan saya ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin orang lain juga akan bertanya seperti itu gitu. Nah, kecuali kalau Anda hanya berbicara soal relawan demokrasinya saja, tentang bagaimana relawan demokrasi itu salah satu kebijakan KPU untuk melakukan akselerasi seperti menarasikan bagaimana partisipasi yang mungkin tidak bisa itu salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi di kalangan pemilih, khususnya pemilih pemula kan gitu kan, dengan berbagai macam program aktivitas. Oke, itu ada persoalan. Tapi ketika Anda mengkaitkan dengan mengaitkan bahwa ini dengan ini, itu menurut saya itu menjadi nanti orang justru mempertanyakan Anda, loh kenapa kok Anda tidak mempertanyakan KPU-nya gitu maksudnya. Itu poin-poin saja mungkin. Terima kasih. Iya. Pak Mudakir, Mas Mud. Gimana? Kalau tadi Weber itu kan pantasnya untuk melihat partisipasinya, bukan relawan relasinya. Betul. Gimana itu? Weber kan tindakan sosialnya. Iya. Karena tindakan sosial kan dipengaruhi ada tradisi, afeksi dan sebagainya, itu kan lebih pantasnya pada itu partisipannya itu. Partisipannya, ya makanya. Nah ini kan yang diteliti kan anggota peran relawannya ini. Peran relawannya ya. Oke. Apakah kemudian peran relawannya ini juga dipengaruhi oleh itu tindakan sosial itu dipengaruhi oleh kayak tradisi terus kayak apa gitu? Ya itu bisa iya bisa tidak Mas. Tapi kan tuh maksudnya berarti kan nanti bisa juga itu relevan ketika ditanyakan tentang apa motivasi istilahnya apa alasan Anda mengikuti menjadi relawan secara volunteer secara sukarela. Itu apa sih sebenarnya gitu kan itu. Ini kebetulan tadi kan ya anak-anak muda kan mostly kan. Iya Pak ya. Ada yang anak muda, ada yang enggak juga muda Pak. Dari muda kan gitu. Makanya ya saya kan nggak tahu apakah relawannya itu, kalau tadi pertanyaannya Mas Pap tadi menarik, apakah itu hanya relawan yang tidak mempunyai basis sosial, artinya afiliasi organisasi. Kok kelihatannya kok ini asumsi ya, mungkin nanti kok nggak mungkin ya, mesti punya afiliasi lah gitu maksudnya. Apakah itu organisasi mahasiswa, apakah itu organisasi berbasis Karang Taruna, apakah itu organisasi organisasi kepelajaran, macam-macam lah itu. Ya tetap ada irisan irisan sosialnya gitu Mas. Itu yang sebenarnya pertanyaan tadi Mas Pam tadi juga perlu diteliti lebih lanjut maksudnya. Dan tidak mungkin dia berada dalam ruang hampa gitu. Bisa jadi juga dari ya mungkin ya macam-macam, bisa jadi betul dia tidak berafiliasi, tapi kemudian dia mempunyai interest untuk bisa bergabung di dalam
Ini kan asumsi bisa iya bisa tidak, tapi menurut saya perlu itu menurut saya. Artinya Anda kan karena yang Anda teliti itu adalah apa tadi? Relasi, relawan demokrasi, maka subjeknya berarti kan mereka kan itu kan. Iya. Meskipun tadi menarik juga, artinya juga dari KPU-nya kan gitu kan. KPU-nya sebagai organisasi yang istilahnya sebagai apa ya? Sebagai mungkin yang menaungi organisasi ini, atau kemudian juga dari yang relevan yang lain, mungkin dari apa? Dari Bawaslu melihat bagaimana relawan demokrasi ini membantu dalam proses pendidikan politik. Bisa jadi juga dari masyarakat lain yang mengikuti tentang sepak terjangnya si relasi tadi, relawan demokrasi Indonesia. Jadi itu. Ya dalam konteks ini mungkin ada bisa juga Mas. Jadi ada kalau fenomenologi tadi kemudian bukan itu ya, tapi harus ini motifnya apa ini, atau mungkin bisa jadi aku ikut-ikutan dong dulu kakakku juga jadi mungkin ya ini jadi jadi panitia di tingkat kelurahan di sini ya, menurut saya kok ini juga bagus untuk istilahnya apa ya, nambah kurikulum vitae-nya dia, bisa jadi kan untuk nanti jadi tapi juga rasional Mas. Untuk nanti bisa melamar dari petugas kecamatan misalnya ya kan, itu kan sendiri juga itu ada rasionalitas instrumental juga kan, tapi di sini nggak mungkin tapi selain ini bisa untuk pendidikan politik saya, berarti rasionalitas nilai juga ya, rasionalitas instrumental juga iya, bisa jadi dua-duanya ada gitu maksudnya. Nah, bisa jadi kan gitu, tapi kan nggak tahu nanti sejauh mana Anda menggali data dari informannya. Tapi menurut saya itu poinnya, pilihannya di situ. Jadi kalau biar tidak ada secara ditanya soal mengkaitkan antara kenaikan itu jadi background, oke lah itu background. Tapi kalau jadi rumusan masalah, nanti Anda dihadapkan pada masalah tadi itu yang saya ungkapkan tadi. Mendingan ya fokus saja ke relawan demokrasi gitu, menggambarkan tentang bagaimana kemunculannya dan kemudian kemunculan relawan demokrasi, terus kemudian perkembangannya, aktivitasnya, problem yang mereka ya itu mungkin lebih apa ya, tidak menimbulkan menimbulkan pertanyaan yang seperti yang saya tanyakan tadi. Mungkin itu dulu, mungkin Mas Pam atau Mas Agus bisa mengambil. Terima kasih. Monggo Mas Agus. Pak Pam, sehingga nyambung. Silakan Winda. Berarti kalau misalnya saya pakai opsi yang dari Pak Muzakir yang fokus ke relasinya sendiri itu, berarti saya membahas mengenai ini relasi itu latar belakangnya seperti apa, terus aktivitasnya mereka seperti apa, lalu Ya, Winda sekarang menjawab dulu proposalnya itu seperti apa sebenarnya. Pak Muzakir tadi kan memberikan alternatif karena melihat ada sesuatu yang masih bisa dijadikan alternatif dan melihat apa yang menjadi rumusan masalahmu itu agak tidak sinergis dengan yang menjadi latar belakangnya. Silakan dijelaskan, kemudian nanti biar Pak Muzakir memberikan masukan lagi sebelum saya. Silakan. Ya, sebenarnya saya mau pakai optionnya dari Pak Muzakir yang fokus ke relasinya saja. Jadi tanpa melibatkan, tanpa mempermasalahkan peningkatannya tadi.
Masa Pak Mudakir komentarnya banyak, kamu komentarnya responnya hanya sedikit? Ayo kamu respon semua apa yang disampaikan Pak Mudakir tadi. Dan itu kan tadi kan Pak Mudakir kan memberikan pilihan-pilihan gitu kan. Iya Pak, kan Pak Muzakir tadi dari rumusan masalah saya kan Pak Muzakir melihat kalau misalnya di sini itu rumusan saya lebih ke menanyakan kayak ke KPU-nya. Di sini saya KPU tuh jadi relasi itu kayak kalau misalnya di penelitian di proposal saya si relasi ini tuh seperti menjadi kambing hitam antara KPU dan saya. Jadinya karena di sini saya kan membahas mengenai karena dari rumusan saya yang nomor 1 dan nomor 2 itu seperti seakan-akan memojokkan relasi. Padahal relasi itu relasi itu hanya kayak mereka dibentuk oleh KPU. Mereka itu kayak punya sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh KPU. Seperti itu, Pak. Yang punya tanggung jawab itu adalah KPU. Relasi itu adalah support system untuk itu. Lah, dirimu itu ketika diberi masukan oleh Pak Mudakir tadi akhirnya pada posisi mau meneliti KPU-nya atau relasinya, karena latar belakangmu dengan rumusan masalahmu berbeda. Ini kalau misalnya saya meneliti tentang KPU berarti mengapa KPU itu membentuk relasi atau seperti itu? Sekali lagi silakan direspon Pak Mudakir, jangan tanya ke saya. Atau gini, ya, saya melihat rumusan masalah itu terlalu kuantitatif itu, ya Pak Mud ya. Karena di situ kan ada mengapa tidak terjadi kenaikan secara signifikan, itu bahasa-bahasa kuanti ini. Terus kemudian bagaimana kinerja dalam meningkatkan partisipasi. Nah, kalau meningkatkan tadi kan buktinya kan mestinya meningkat sekian persen itu bahasa kuantitatif. Dirubah kualitatif, misalnya bagaimana peran relawan demokrasi dalam menunjang kinerja KPU, itu bisa lebih kualitatif kalau itu. Ya, betul. Nah nanti tentang hasilnya nanti saudara nanti bicara kenaikan angka dan sebagainya tidak apa-apa. Ya, betul. Yang penting rumusan masalah itu dikualitatifkan. Misalnya peran relasi tadi dalam menunjang kinerja KPU lah itu. Ya, gimana? Jadi cukup itu aja, sehingga tidak terlalu kuanti. Iya Pak. Mana? Gimana Mas Mut? Ya itu lebih terasa tadi walinya tadi seperti dikatakan oleh Pak Pam tadi. Pak Pam sebagai pengamu mata kuliah penelitian kuanti dan kualitatif, saya kira. Ya. Winda merespon dong. Tadi saya melihat tadi kan bilang bahwa relasi itu dikambing hitamkan, selalu dikambing hitamkan oleh KPU, dikambing hitamkan Mas Agus ini. Makanya Mas Agus ini ingin melihat kinerja itu. Pak, di proposal ini bukan Pak Agus, di proposal ini. Ya itu saja saran saya. Jadi bagaimana peran relasi tadi dalam menunjang kinerja KPU itu lebih kualitatif itu, sehingga kita tidak bicara peningkatan angka pemilih, penurunan dan sebagainya itu. Nah, perkara nanti secara kualitatif sebenarnya sudah terjawab tadi sebenarnya karena kenapa tidak meningkat, karena tadi sebenarnya sudah meningkat karena salah satunya juga karena faktor pandemi dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada excuse bahwasanya pembaca itu akhirnya paham, oh ini nggak meningkat itu salah satunya ya karena pandemi itu. Jadi tapi kan perannya dia dalam melakukan pendidikan politik dan sebagainya itu
jelas itu certain degree sangat memberikan kontribusi itu ya gitu dalam konteks partisipasi dan sebagainya itu. Cuma kalau dari kualitatif kelihatannya saya kira mohon maaf ya bisa jadi bukan hanya di Surabaya saja, bisa jadi yang lain karena kondisi objektif tadi itu yang istilahnya membuat pemilu tidak pemilihan kepala daerah tidak optimal kan bisa jadi seperti itu. Maka disupport ini sebenarnya nanti bisa juga untuk mensupport kalau memang seperti itu cari data yang lain untuk data yang pendukung ya bahwa di pemilihan di daerah lain ternyata hampir sama polanya. Jadi ini bukan hanya fenomena di Surabaya, ini fenomena di mana di beberapa daerah lain karena ada kondisi objektif yang memaksa kemudian partisipasinya atau trennya menurun bisa jadi gitu kan. Oke, itu. Di tempat lain itu Mas Mudakir, di tempat lain itu partisipasi meningkat karena KPU RI itu kan mentarget 7,5%, relatif meningkat. Surabaya yang jeblok itu. I see. Itu lebih menarik lagi tuh. Jadi Oke, jadi disepakati aja tadi rumusan masalahnya seperti apa gitu. Apakah yang ditawarkan tadi atau ya apa? Supaya lebih kualitatif gitu. ya, Berarti kalau misalnya saya menggunakan yang sesuai dengan saran dari Pak Pambudi dan juga Pak Mudakir kan bagaimana peran relasi dalam menunjang kinerja KPU. Tapi terus kalau misalnya di sini saya juga membahas mengenai kayak faktor penyebab tidak naiknya itu bisa. Ya bisa juga karena itu kan background kondisi objektif kan gitu. Kondisi objektif dari kondisi objektif dari ke realitas partisipasi politik yang ada di Surabaya kan gitu maksudnya. Ya, kecuali kalau Anda ingin bertanya lebih luas lagi kan itu, ingin bertanya tentang kenapa partisipasi di Surabaya menurun, nah itu berarti Anda kan menanyakan realitas secara umum, artinya itu subjeknya bukan hanya relasi tapi stakeholder yang ada di dalam artinya relasinya justru lebih luas kan gitu. Kalau pertanyaannya itu bagus sekali itu. Artinya Anda merekonstruksi kenapa partisipasi itu kemudian meningkat tapi tidak signifikan kan gitu. Itu kan berarti sosiologi makro kan. Kalau sosiologi makro ya seperti kata Mas Pam tadi itu berarti ya pendekatannya kuantitatif karena Anda ingin menjawab pertanyaan yang tujuannya untuk melakukan generalisasi kan itu kan. Realitasnya makro gitu loh Mas ya. Kenapa kok meningkat maka dibutuhkan penjelasan itu kan, penjelasan mulai dari realitas 1, realitas 2 kan kalau menggunakan fakta sosialnya si Durkheim kan seperti itu. Ada fakta sosial 1 mempengaruhi fakta sosial yang lain dan baru kemudian bisa menjelaskan fakta kenaikan yang tidak signifikan ini karena dipengaruhi oleh fakta A, B, C, D kan gitu kan. Itu kalau itu menggunakan metode penelitian kuantitatif ya tentunya Anda harus menyajikan dengan tadi kan support dengan data-data yang bersifat kuantitatif. Kalau Anda bertanya tentang kenaikan yang tidak signifikan dengan fakta sosial 1 dengan fakta sosial yang lain yang dikuantifikasi. Nah, itu maksudnya. Kalau itu hanya jadi background saja semacam itu, seperti yang kalian masam, itu no problem. No problem. Artinya kalau kualitatif kan keunikan, mencoba untuk menjelaskan satu realitas yang realitas itu tidak bersifat makro kan mikro tentang suatu komunitas, tentang suatu realitas yang levelnya mungkin tidak bisa tujuannya bukan untuk melakukan generalisasi. Itu
Maksudnya itu istilahnya apa? Pilihan metodologinya. Kalau Anda tetap yang rumusan yang pertama tadi, berarti Anda harus bisa menjawab. Berarti metode untuk menjawab rumusan masalah Anda itu pada rumusan masalah yang bisa menjelaskan tentang kenaikan penurunan tadi. Berarti itu realitas makro kan, berarti kan itu kan. Nah, itu loh maksudnya. Sedangkan yang kedua tadi meskipun kuantitatif, tapi dia masih tadi secara substansinya kualitatif tentang peran istilahnya perannya si relasi kan. Kalau yang pertama tadi berarti kan stakeholder ada KPU, ada Bawaslu, ada masyarakat dan sebagainya kan. Artinya untuk menjelaskan realitas yang makro tadi kan. Berarti ya tentunya subjek penelitiannya juga yang mampu menjawab realitas yang makro tadi, berarti subjeknya juga banyak juga gitu. Itu konsekuensinya gitu. Apa seperti itu Mas Pam? Penjelasan saya betul nggak itu? Iya. Bagaimana Winda? Apakah yang disampaikan Pak Mudzakhir, Pak Pam sudah bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa yang mana? Berarti kalau misalnya saya mempertahankan rumusan masalah yang sekarang, berarti saya menggunakan kuanti. Tapi kalau misalnya saya mempertahankan saya menggunakan yang baru yang disarankan sama Pak Mudzakhir dan Pak Pam, menggunakan kuali seperti itu. Tidak sebatas itu, tidak sebatas metode, tetapi selanjutnya pada posisi siapa saja yang menjadi subjek misalkan. Betul. Iya. Subjeknya itu siapa saja? Apakah yang kamu gagas dalam proposal, dalam angananmu sama seperti yang disampaikan Pak Mudzakhir tadi? Beda, Pak. Beda. Terus kalau beda, kamu memilih yang mana? Seperti yang disarankan sama Pak Mudzakhir dan Pak Pam saja, Pak. Yang jadi konkretnya tadi seperti apa? Sudah ditulis tadi. Maksudnya seperti apa? Diformulasikan dalam pertanyaan tadi. Jadi gimana? Silakan Winda membuat formulasi. Membuat formulasi pertanyaan yang baru sesudah ada masukan. Kan bagaimana peran relasi dalam menunjang kinerja KPU? Oke, itu untuk yang sepintas terkait dengan membuat kuantitatif menjadi kualitatif. Selanjutnya, yang lainnya? Selanjutnya di sini itu saya tidak mempermasalahkan mengenai peningkatannya. Jadi peningkatannya itu hanya sebagai background, sehingga saya tidak mempertanyakan kayak mengapa tidak terjadi kenaikan secara signifikan. Terus apa yang kalau itu hanya sebagai background, terus apa yang diteliti? Gimana, Pak? Kalau kenaikan partisipasi itu hanya sebagai background, selanjutnya yang kamu teliti tentang apanya? Mengenai realitas adanya relasi. Apa? Realitas adanya relasi. Realitas adanya relasi. Maksudnya gimana? Kan nanti kan rumusan saya kan bagaimana peran relasi dalam menunjang kinerja KPU. Jadi lebih ke ini nggak sih, Pak? Ya, itu sekali lagi dirimu sudah berubah. Mengapa itu relasi dibentuk seperti itu? Maksudnya bahwa itu kan sudah mengubah dari kuantitatif menjadi kualitatif. Nah, sekarang adalah substansi yang kamu teliti itu loh. Tadi kan ada banyak pilihan. KPU, Bawaslu seperti itu.
Maka dari itu, apakah misalkan pertama subjeknya, siapa saja yang akan kamu jadikan subjek? Kalau misalnya pakai yang dari saran itu tadi Pak, Lain siapa ya saja? KPU, Bawaslu, dan relasi, stakeholder. iya. Oke. Saya ingin klarifikasi apa yang ditanyakan Pak Budi pada awal tadi P3 apa itu 3 DP3, apa Mas Bam? DP3, Oh DP3, kader DP3. kader DP3. Desa peduli pemilu dan pemilihan. Itu kalau di Jombang itu dibiayai pemerintah daerah ya? Atau Mas Bam? Kayaknya. Oke. Apakah Biaknya kelihatannya, Mas biaknya. apakah tidak Di Surabaya misalkan juga ada kok Pak. lah kalau di Surabaya terjadi, apakah itu tidak numpuk? Maksudnya anggaran yang dihadirkan oleh pemerintah dan KPU padahal Ya. fungsinya sama, itu Ya, selanjutnya hanya menghambur-hamburkan uang dalam bahasa ya. penelitian. Makanya, Ah, Neng, saya tadi gini, apakah DP3 itu kemudian peralihan dari relasi itu, gitu loh? Oke. Itu. Ya makanya coba dilihat lagi. Oke, dicek di Surabaya kalau itu Mas Bam ya. Di Surabaya, Oke. Surabaya karena fenomenanya ya kalau saudara baca berita itu kan ada tentang berita-berita tentang DP3 ya, DP3. Jadi ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan atau disebut DP3. Nah, karena di Surabaya kan bahasanya kan ini desa peduli ya. Di Surabaya kan Oke. tidak ada Tidak, tapi artinya kelurahan. kelurahan ya. Oke. Nah, itu memang juga terinspirasi dari kayak itu tadi relawan peduli tadi ya. Itu juga KPU juga itu ya, KPU juga yang melakukan pembekalan kader DP3 itu juga KPU ya. Oke, terima Nah, kasih. itu katanya kan itu kan ada di seluruh Indonesia Mas Agus ya, katanya itu ya. Nah, itu kan menyesuaikan dengan situasi pandemi 2021 ini kayaknya. Oke. Ya coba dilihat berita-beritanya ya. Itu Binda, jadi masukan Pak Pam ya, dirimu harus menambah itu supaya di Surabaya clear, misalkan tidak double anggaran atau tidak double kegiatan, tapi terkait dengan partisipasi tidak begitu ada tambahan. Iya. Oke, selanjutnya saya mau mengklarifikasi ketika awal Winda mau menulis itu, salah satunya adalah mau mempertanyakan keberadaan relasi yang sepertinya hanya menghambur-hamburkan uang. Saya sudah mendapatkan masukan dari Pak Mudakir sama Pak Pam. Apakah hal itu juga masih akan dikejar atau sudah tidak? Kalau misalnya saya sudah melakukan penelitian dan ternyata relasi sendiri itu, maksudnya faktor penyebabnya itu dari masyarakatnya sendiri, mungkin nggak saya kejar Pak kalau misalnya dari faktor masyarakatnya sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata faktor penyebabnya itu misalnya masyarakatnya itu menjawabnya seperti, saya nggak tahu kalau misalnya ada pemilihan Mbak seperti ini, berarti mungkin masih bisa saya kejar dari relasi tadi. Ya, faktor sosialisasi itu. Maksudnya gimana? Tapi justru itu kan menarik. Paradok itu justru yang menarik gitu. Menarik untuk ini KPU ini hanya main-main saja dengan relasi, maksudnya main-main anggaran atau memang kebutuhan yang sebenarnya menarik sebetulnya Mas Mudakir. Betul, artinya itu tetap menjadi, kalau Anda fokus ke relasi ya aktivitinya si relasi yang kemudian ada istilahnya idealnya seperti ini, tapi dalam praktek lapangannya seperti itu punya. Justru itu menarik itu maksudnya itu. Ya, tetap Anda harus, karena ada kalau tadi Anda pengennya relasi berarti itu menarik. Berarti ini bisa jadi KPU pengennya seperti ini, ternyata relasi mempunyai, bisa jadi kan namanya ini aktor ya, kan itu namanya
mempunyai agenda sendiri. Nah, bisa jadi kan gitu kan, kita kan nggak tahu kan gitu. Makanya ini temuan Anda itu justru menguat itu. Apakah semuanya itu inline dengan seperti yang diinginkan oleh KPU secara normatif untuk melakukan akselerasi? Nah, bisa jadi kan gitu. Nah, tapi di lapangan Anda menemukan ada yang inline, tapi juga ada yang ternyata relasi ya, seperti ini mengkaitkan dengan seperti kata Mas Pam tadi. Kan ada asumsi ada background sosialnya. Ternyata relasi ternyata ada mungkin ada titipan dari para mungkin ormas ini atau kemudian organisasi ini yang kemudian mempunyai agenda sendiri. Ini asumsi saya gitu. Bisa tidak kan itu. Itu kan menarik. Jadi ada kaitannya tadi mengkaitkan dengan seperti yang dikatakan oleh Mas Pam tadi. Pertanyaan, apakah anggota relasi itu istilahnya apa? Tidak mempunyai social background kan itu maksud saya. Dan kemudian apakah mereka tidak mempunyai agenda seperti yang kalau KPU mungkin secara normatif kan mengikuti KPU, tapi bisa jadi ya bisa jadi. Nah, itu yang menurut saya Anda nanti di lapangan itu justru menjadi bahasan yang menarik kalau Anda fokus pada relasinya kayak gitu. Nah itu perspektif saya bisa. Itu jadi kalau begitu sesuai dengan rekomendasi Pak Mudzakkir tetap dijalankan ya Winda ya, karena menarik untuk diperdalam terkait dengan apa di belakang hadirnya relasi. Bisa hanya sebatas bagi-bagi kekuasaan, atau memang itu adalah alat komunikasi antara penyelenggara dengan para stakeholder yang ada sehingga lebih mensupport terkait dengan penyelenggaraan pemilu meskipun di Surabaya partisipasinya tidak begitu naik. Gitu ya Winda ya? Iya Pak Agus. Pak Mudzakkir, Pak Pam, kelihatannya sudah bisa diluruskan. Winda maksudnya sudah oke terkait dengan berbagai masukan. Bagaimana Pak Pam? Oke, saya setuju untuk dilanjutkan dengan revisi tadi dengan beberapa saran dari Mas Agus, Mas Mudzakkir, dengan saya juga tadi. Gimana Mas Mudzakkir? Oke, siap. Oke. Ya, berarti keputusan hari ini saudara boleh melanjutkan dengan catatan direvisi sesuai dengan saran dari Bapak Mudzakkir, ya, terus saran dari Pak Agus dan juga dari saya selaku penguji juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Agus, monggo. Terima kasih Pak Pam, terima kasih Pak Mudzakkir. Saya kembalikan kepada Pak Pam sebagai ketua, nanti dikembalikan kepada moderator. Matur suwun. Ya. Ayo, moderator nang ditutup. Iya, Pak. Lanjut yang kedua. Saya tutup, Pak ya. Oke. Sesudah serahkan acara seminar proposal oleh Saudari Ruwinda Ayu pada pagi hari ini, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah perkataan maupun perilaku selama acara seminar proposal hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pamudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Agus. Terima kasih Pak Ruwinda. Iya, terima kasih Pak Mudzakkir. Iya, terima kasih Pak Mudzakkir dan Pak Pamudi. Terima kasih juga. Oke, sami-sami. Sami sukses selalu semuanya, Ruwinda dan teman-teman yang lain. Iya. Terima kasih, Pak.